Di pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas alat ukur dan pengukuran. Tapak di layar ya, itu ada beberapa alat ukur, ada avometer, osiloskop, frekuensi meter, yang mana ini akan kita pelajari dan ada hubungannya dengan para perangkat yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita ya, setiap hari. Di mata kuliah alat ukur dan pengukuran ini untuk implementasinya itu menggunakan eksperimental berupa aplikasi ya, eh, untuk melakukan eksperimen. Nah, alat ukur adalah alat yang mampu menentukan nilai atau besaran suatu jumlah ya, kuantitas atau variabel. Contohnya yang di sekitar kita itu ada berat ya, ada arus listrik, yang mana ini adalah satuan-satuan dasar yang eh, perlu kita pahami ya. Nah, dengan satuan-satuan dasar standar internasional ini adalah satuan-satuan baku yang juga diakui oleh negara-negara lain ya. Sehingga bisa kita pelajari sebagai acuan. Nah, di poin 4 itu ada arus listrik yang eh, menjadi fokus dari pembelajaran kita ya, dengan satuan ampere. Nanti pengembangannya bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan ya. Dari arus dan tegangan bisa mengukur hambatan dan sebagainya. Nah, perguruan kita ini akan sangat penting sekali ya, karena banyak sekali perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kelistrikan yang ada di rumah ya. Sehingga kita nggak bisa lepas dari perangkat elektronik ya. Di rumah kita itu banyak sekali perangkat elektronik. Nah, untuk besaran yang lain ya, ini kita bisa menjadi gambaran ya. Ada timbangan ya, ada alat ukur panjang ya, lalu ada jam. Ini juga alat ukur juga ya. Saya yakin ini ada di sekitar kita. Ya, alat ukur ini dipakai di penjual buah misalkan ya. Kemudian kita lihat ke, kalau kita membeli barang ya, buah, tentunya kita ingin sesuai dengan ukuran ya. Kalau kita tidak sesuai, tentu kita juga nggak mau ya. Jadi alat ukur itu menentukan nilai atau besaran suatu jumlah, kuantitas variabel ya, yang mana ini ada di sekitar kita dan erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh lain, kalau misalkan di pom bensin itu juga ada alat ukur ya, untuk mengukur bensin. Jadi kalau kita beli 10.000 ya nanti harus tampil 10.000. Kalau enggak kita juga nggak mau kan. Jadi alat ukur itu menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jam misalkan ya, kita kuliah atau kita bekerja itu juga berbasis waktu. Ya, kita mulai dari bangun, kemudian masuk kerja, pulang kerja itu juga menggunakan alat ukur waktu. Ada juga yang bawah ini ada alat ukur apa, panjang ya. Kalau misalkan kita beli kain misalkan sembarangan, penjualnya motong, kita juga nggak mau ya. Jadi eh, kalau seperti itu kan kita juga merasa nggak nyaman ya.
karena merasa tidak sesuai ya. Jadi alat ukur itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini alat ukur yang tampil di gambar itu alat ukur yang analog ya. Dan ini simple ya, tidak membutuhkan adaptor atau tidak membutuhkan sumber tegangan yang lain, sehingga lebih efektif ya bila kita gunakan. Kita juga tidak membutuhkan tegangan 9 volt misalkan, kita tinggal pakai karena ini adalah multimeter analog. Nah, bila saat ukur tegangan ya, alat ukur ini memanfaatkan tegangan yang sedang diukur ya, sehingga lebih efektif. Nah, alat ini disebut juga dengan avometer. Avometer itu berasal dari A, F, dan O, yang mana A itu ampere, V itu volt, dan O itu ohm. Nah, jadi ini satu alat ya, bisa mengukur ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Nah, maka dia biasa disebut dengan multimeter ya. Jadi banyak acuan atau banyak besaran yang bisa dia ukur ya, ampere, volt, dan ohm atau hambatan. Nah, avometer merupakan alat ukur listrik yang dapat digunakan untuk mengukur 3 satuan ya, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan. Nah, kalau pakai voltmeter digital itu kita membutuhkan tegangan sumber. Nah, bedanya kalau pakai analog, kalau analog itu tegangan yang terukur itu menjadi sumber tegangan untuk menggerakkan jarum ya. Tapi kalau voltmeter digital itu tergantung sumber tegangan suplainya. Nah, ini kalau turun maka hasil pengukuran juga tidak sesuai. Nah, avometer biasa disebut dengan multimeter ya, karena ada beberapa skala di sana ya. Di sana ada banyak angka ya, dan angkanya itu juga tidak berubah. Nah, tentunya angka-angka ini ya mempunyai maksud ya, sehingga perlu kita pelajari ya. Nah, maka disebut alat ukur dan pengukuran. Jadi cara untuk melakukan pengukuran itu harus kita pelajari. Nah, perangkatnya ini ada skala batas ukur, magnet ya, kumparan, dan inti besi lunak dan pegas, sehingga saat ada arus yang mengalir ya, kumparan ini menjadi magnet dan berdekatan dengan magnet permanen utara selatan dan menggeser jarum. Nah, semakin besar arus yang mengalir, maka simpangan jarum itu akan semakin jauh. Nah, kalau arus kecil itu semakin ke kiri, kalau arus semakin besar semakin ke kanan. Jadi simpangannya semakin jauh. Nah, apabila arusnya kecil, maka jarumnya bersimpangan sedikit, dan bila arus semakin besar yang diukur, maka simpangan semakin besar. Nah, dengan metode seperti inilah jarum ini akan menunjukkan hasil pengukuran. Nah, dengan demikian arus ini sebagai sumber sumber tegangan yang digunakan untuk pengukuran ya. Jadi tidak membutuhkan sumber tegangan yang lain kecuali yang akan diukur ya. Prinsip kerja alat ukur atau instrumen. Prinsip kerja alat ukur multimeter adalah adanya gaya pada pengantar
berarus ya, yang diletakkan pada medan magnet ya. Jadi ada kumparan yang ada di medan magnet. Arus searah pada alat ukur ya, multimeter terdapat baterai yang memungkinkan saat probe dihubungkan jarum bergerak ya. Nah, ini untuk baterai itu untuk mengukur ohm meter, karena saat mengukur hambatan dia tidak bertegangan ya, maka disuplai dengan baterai internal. Tapi saat mengukur tegangan dan arus, baterai ini tidak digunakan karena sebagai sumber tegangan yang diukur. Simpangan atau gerakan jarum penunjuk terjadi karena interaksi gaya tolak menolak antara arus ya, dan medan magnet pada kumparan ya. Di situ ada aliran arus yang mengalir pada kumparan. Medan magnet yang ditimbulkan akan terjadi interaksi tolak menolak dengan magnet permanen di sekitarnya ya. Dan arus semakin besar, maka medan magnetnya yang ditimbulkan semakin besar, gaya tolaknya juga semakin besar. Dan jarum penunjukan juga akan menyimpang ya, pada yang paling besar. Arus pada kumparan yang mengakibatkan gaya elektromagnetik sehingga jarum menyimpang. Jadi simpangan itu akan menunjukkan ke beberapa angka yang tertera ya, sehingga walaupun angka itu tidak berubah, jarumnya yang akan menunjukkan hasilnya. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian multimeter ya. Jadi ada jarum ya, kemudian kumparan seperti tadi yang kita sudah bahas. Lalu ini probe ya istilahnya, untuk mengukur ya. Jadi titik-titik ukurnya dipilih oleh probe ini. Merah itu ground, merah itu positif ya, lalu hitam itu ground. Nah, dari situ arus mengalir. Nah, dari pemilihan yang nomor 5 itu saklar batas ukur, maka terjadi persimpangan pada batas yang diinginkan ya. Jadi simpangan itu tentunya ada batas-batas yang diinginkan. Nah, tampilan angka itu akan menunjukkan hasil ukur sesuai batas ukur yang dipilih ya. Nah, maka angka yang ada di sepanjang batas ukur itu menjadi nilai hasil ukur. Nah, dalam hal kinerja alat ukur ya, ada ketelitian, yaitu harga terdekat suatu pembacaan instrumen yang mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Jadi ketelitian ini menjadi penting karena hasil pembacaan itu akan berarti apabila kita hasilkan dengan teliti ya. Contohnya jam ya. Kalau kita set pada jam 8 ya, kita dapati dia pada posisi jam 8. Nah, tentunya kita tidak nyaman kalau semestinya jam 8 ternyata menunjukkan angka 8:15. Nah, itu berarti tidak teliti ya, tidak menghargai harganya tidak sesuai. Lalu ketepatan, suatu kemampuan pengukuran yang menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan nilai sebenarnya ya. Dan ketepatan ini gini, misalkan tadi jam 8, maka besoknya di saat yang sama juga harus jam 8. Jangan sampai jam 8 kemudian besoknya dalam saat yang sama ternyata berubah lagi. Nah, ini berarti ketepatannya tidak linier ya. Ya, ini yang tidak bisa kita terima kalau suatu hasil itu berubah-ubah. Nah, itu berarti tidak tepat. Ya, misalnya kita membeli barang ya, tentunya hari Senin belinya 1 kilo, hari Selasa 1 kilo juga hasil yang sama ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah, yaitu ketepatan. Kemudian selanjutnya kesalahan, penyimpangan hasil ukur yang diukur dari harga atau nilai sebenarnya. Tentunya kita menyadari bahwa alat ukur itu tidaklah perangkat yang ideal ya. Ya, tentunya tidak tepat, tapi tentunya mesti punya toleransi ya. Jadi misalkan
ketelitian dan ketepatan itu juga ada batas toleransi ya. Kalau misalkan jam toleransinya misalkan 2 menit, 1 menit itu tidak apa-apa ya. Karena memang alat itu tidaklah ideal. Kalau perangkat atau komponen biasanya kalau kita ketahui resistor itu ada toleransi. Ada yang 5% ya, ada yang 1%. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau resistor toleransinya ada warna 3 warna lalu belakangnya emas ya, berarti ada toleransi 5% ya. Kalau 3 warna lalu warna yang terakhir ini warnanya coklat berarti 1%. Jadi memang toleransi itu tidak bisa kita abaikan ya, karena pada dasarnya alat atau komponen itu tidak ideal ya. Jadi misalkan resistor ya, coklat, hitam, merah, resistor 1 kilo, lalu warna yang keempat emas, berarti 5% ya. Ya, berarti dari 1000 itu sebenarnya nilainya antara 1000 plus 1000 ditambah 5% atau 1000 dikurangi 5% ya. Itu ya. Jadi misalkan kita sudah mengetahui ada toleransi seperti itu, nilai yang terukur kalaupun berubah ya kita memaklumi karena ada toleransi. Karena nilai resistor itu ternyata 1000 plus 5% atau minus 5%. Baik, kita sudah membahas tentang alat ukur dan hal yang ada di sekitarnya. Sekarang kita masuk ke metode pengukuran ya. Satuan dasar standar internasional ya yang kita pelajari untuk topik kita mata kuliah kita kali ini adalah arus listrik ya. Lalu pengembangan satuan dasar standar internasionalnya itu adalah hukum Ohm ya. Jadi karena arus listrik itu bila dihubungkan dengan tegangan ya. Jadi kalau tegangan dibagi arus itu akan menghasilkan tahanan listrik namanya. Ya, ini pengembangan untuk pengukuran kita menggunakan metode hukum Ohm ya. Jadi konsep pengukurannya itu ada tegangan, ada arus dan hambatan. Ini metode ya. Metode yang digunakan dalam pengukuran ya, alat ukur itu adalah menggunakan hukum Ohm, di mana di sana ada persamaan ya. Tegangan akan sama dengan arus kali hambatan ya. Agar pengukuran dapat mencapai ketelitian ya, mendekati harga sebenarnya dan ketepatan penghasilan dan ketepatan ya, maka dilakukan sebuah metode ya. Metode yang kita gunakan nanti adalah metode hukum Ohm ya. Nah, sekarang kita sedikit banyak mempelajari prinsip hukum Ohm itu seperti apa ya. Kita mulai dari hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu ditemukan oleh orang namanya Kirchhoff ya. Disampaikan bahwa pada rangkaian bercabang jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar ya. Jadi sesuai gambar itu arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus masing-masing cabang ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar di setiap cabangnya. Nah, maka arus yang masuk ya otomatis lebih besar dari arus yang keluar ya. Dibanding dengan masing-masing cabang tentunya arus yang masuk lebih besar ya, karena arus yang masuk sama dengan jumlah arus masing-masing cabang.
Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya, prinsip hukum Kirchhoff itu bisa kita ketahui di kehidupan sehari-hari ya. Nah, Anda lihat di situ di layar ada stop kontak ya, kabel yang menuju ke tembok biasanya. Lalu masing-masing cabang itu ada beberapa jack ya, dicabang-cabangkan gitu biasanya ya. Ke kanan ke kiri, ada yang ke kipas angin, ada yang ke mungkin laptop, ada yang komputer, ada yang ke monitor ya. Nah, ini arus yang masuk ke stop kontak ini adalah arus utamanya. Nah, arus masing-masing cabang itu adalah di masing-masing jack itu tadi, sehingga kalau kalau arus masing-masing cabang itu besar ya, maka arus yang masuk ke stop kontak akan jauh lebih besar ya. Misalkan ada yang ke masing-masing cabang, ada komputer, ada kulkas, ada kipas, misalkan ada laptop ya. Nah, ya, maka arus masing-masing cabang bila dijumlah itu totalnya akan sama dengan arus yang masuk ya cabang, sehingga arus yang dari tembok atau dari PLN itu jauh lebih besar. Nah, kalau arus masing-masing cabang itu sangat besar dan otomatis arus yang mengalir ke cabang dari tembok akan jauh lebih besar. Nah, ini biasanya jack dari stop kontak itu akan lebih dulu terbakar ya, yang ke tembok ya, karena arus cabang itu dijumlah akan sama dengan arus yang masuk cabang atau arus yang ke tembok. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Pak Kirchhoff 200 tahun yang lalu ya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya implementasi dari persamaan Kirchhoff yang disampaikan di hukum Kirchhoff 1 ya. Arus masuk cabang sama dengan jumlah total arus masing-masing cabang, sehingga yang dari tembok itu jauh lebih besar dan yang terbakar ya yang menuju tembok itu. Sementara yang masing-masing cabang yang di stop kontak itu nggak terbakar, karena masing-masing cabang itu biasanya arusnya kecil ya, tapi karena itu banyak ya, sehingga kalau dijumlah maka arus masing-masing cabang itu dijumlah maka menjadi arus yang sangat besar, dan itu adalah arus yang menuju stop kontak. Nah, ini fenomena yang ada di masyarakat ya, arus yang masuk lebih besar dari kemampuan steker. Nah, ini implementasi ya, hukum Kirchhoff yang ada di sekitar kita ya. Itu solusinya apa ya? Anda beli steker ya, atau arus yang menuju ke tembok itu Anda cari steker atau jack yang ampernya besar ya. Jangan beli yang biasa, karena Anda harus tahu bahwa arus yang ke tembok itu jumlah arus masing-masing cabang, sehingga kemampuan jacknya arusnya harus lebih besar ya, mungkin 10 ampere atau mungkin 16 ampere ya, mahal tapi tidak apa-apa, daripada rumahnya yang kebakar. Tentunya kita lebih eman rumahnya ya daripada jacknya. Karena panas pada jack ini bisa terjadi menimbulkan kebakaran ya. Jadi kalau bisa kita pahami hal semacam ini, kemudian kita bisa menyikapinya lebih positif ya. Sehingga hal yang ada seperti di gambar itu sekarang Anda sudah paham maksudnya, sehingga Anda mesti melakukan tindakan positif ya. Jangan ditumpuk-tumpuk seperti itu ya, sehingga Anda pisah dengan steker yang lain. Anda split sejak dari tembok, di split, dipisah dengan steker yang lain, sehingga arus yang mengalir itu akan dibagi lebih
banyak dari cek yang dari cek PLN ya, steker di tembok itu jauh lebih banyak, sehingga pembagian arusnya tidak tertumpu pada satu steker yang sama. Nah, seperti itu caranya. Nah, seringkali kita mengabaikan ini ya. Jadi ditumpuk-tumpuk itu menjadi sebuah pilihan karena mungkin kita tidak memahami ya, bahwa arus yang mengalir pada steker ke tembok itu jauh lebih besar ya. Karena itulah biasanya kita mengabaikan ya. Kita lebih cenderung memilih jack T daripada membeli kabel steker yang baru. Nah, tentunya ini menjadi peringatan bagi kita, karena kita sudah belajar hal semacam ini. Buatlah apa namanya, titik-titik steker yang lebih banyak untuk menghindari jumlah arus yang berlebihan. Ya, ini baru satu hukum Kirchhoff. Nah, sekarang kita masuk hukum dua Kirchhoff ya. Jumlah aljabar tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0 ya. Ya, rumus paling gampang itu adalah E sama dengan I kali R itu sama dengan 0 ya. Jadi ini nilainya, E itu tegangan, lalu I kali R itu arus dan hambatan. Kenapa sama dengan 0? Ya, karena nilainya sudah fix ya. Jadi arus sama dengan tegangan sama dengan arus kali hambatan. Itu sama dengan 0. Karena bila arus dan hambatan itu pindah ke sebelah kiri, itu nilainya sama antara E dan nilainya sama dengan I kali R. Sehingga kalau dipindah ke kiri maka nilainya 0. Maksudnya seperti itu. Nah, arus yang mengalir ya, ada tegangan, ada hambatan ya. Nah, karena tidak ada perbedaan nilainya antara tegangan dan arus kali hambatan, bila diselisihkan ya, maka nilainya 0 karena nilainya sama. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, metode yang kita gunakan adalah metode hukum Ohm. Ya, jadi kalau misalkan kita misalkan hukum Kirchhoff 2 ya, jumlah aljabar tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup yang sama dengan 0, yaitu E sama dengan I kali R. Jadi contohnya misalkan ini prinsip hukum Ohm ya. Ini adalah lampu baterai, ya. Jadi
Hukum Kirchhoff 2 ya, jumlah aljabar tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0 ya. Jadi baterainya kan ada dua ya, jadi tegangan baterai yang akan sama dengan tegangan pada hambatan atau lampu atau beban ya. Jadi arus yang mengalir kali hambatan pada lampu itu akan sama dengan tegangan baterai, total baterai ya. Jadi kalau tegangan lampu lebih tinggi dari tegangan baterai kan tidak sama dengan 0 ya. Misalkan lampunya 5 volt ya, padahal baterainya cuma 2, satu masing-masing 1,5, berarti kan 3 volt ya, maka tidak akan menghasilkan efektivitas yang maksimal ya, karena baterainya 3 volt sementara lampunya 5 volt, maka ya hasilnya lampunya akan redup ya. Hal ini yang dimaksud dengan konsep tegangan sama dengan I kali R itu sama dengan 0 itu seperti itu. Jadi agar menghasilkan hasil pencerahan baterai yang maksimal, maka harus menggunakan konsep Ohm ya, hukum Ohm, yaitu tegangan sama dengan I kali R. Kalau tegangannya 3 volt, maka lampunya juga 3 volt, sehingga arus yang mengalir akan maksimal dan lampunya akan terang maksimal ya. Nah sekarang kalau lampunya itu lebih kecil dari tegangan ya, itu juga sama konsepnya, akhirnya tidak sama dengan 0, maka efeknya adalah tegangan baterai itu lebih besar ya, 3 volt kan, masing-masing 1,5, sementara lampunya itu lebih kecil dari 3 volt ya, efeknya lampunya jadi putus ya. Jadi harus sama dengan 0 ya. Terus yang sama dengan 0 gimana? Nah itu di gambar itu di bawah ya, lampunya 3 volt itu harus sama dengan tegangan di masing-masing baterai, yaitu 1,5 ditambah 1,5. Nah kemudian akhirnya tegangan baterai sama dengan tegangan lampu, maka lampunya akan terang maksimal. Nah ini maksudnya metode yang digunakan itu menggunakan konsep hukum Ohm, sehingga kita bisa menghasilkan perangkat yang efisien dan efektif ya. Tegangan sama dengan, yaitu lampunya 3 volt, lalu tegangan baterainya 1,5 tambah 1,5 3 volt. Nah itu yang dimaksud dengan rangkaian tertutup sama dengan 0 itu seperti itu ya. Nah namun bila lampunya redup ya, dengan konsep yang sama, lampunya 3 volt, baterainya 1,5, namun saat redup ya, maka jumlahnya sudah tidak 3 volt lagi ya, maka akhirnya tidak sama dengan 0 ya, lampunya tetap 3 volt tapi baterainya tidak sama dengan 0. Nah maka ada selisih ya. Nah selisih itulah yang akan menimbulkan lampu menjadi redup, dan ini harus diganti, yang diganti baterainya, dan tentunya yang diganti jangan satu, dua-duanya, karena kalau satu maka konsep V sama dengan I kali R nya nggak jalan lagi ya. Jadi kalau misalkan lampunya redup karena baterainya habis, kalau diganti cuma satu, maka jumlahnya tetap aja tidak sama dengan 0 ya. Jadi harus diganti dua-duanya. Nah itu adalah konsep hukum Ohm yang kita terapkan dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Nah untuk memastikannya kita menggunakan voltmeter. Jadi kita ukur tegangannya baterai apakah sama dengan 3 volt
gitu ya, pakai multimeter. Nah ini alat ukurnya kepake akhirnya. Kalau lampunya itu biasanya tertera berapa volt, itu tertera di body ya, tertulis ya. Tertera itu maksudnya tertulis di fisiknya berapa volt, mungkin 3 volt atau mungkin 5 volt, itu tertulis ya. Nah kalau baterai like itu perlu sekali dengan alat ukur, kita pastikan tegangannya eh, masih 1,5 atau sudah berkurang, memastikannya pakai alat ukur ya. Baik, saya kira itu konsep-konsep dasar dari alat ukur dan pengukuran yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Eh, Materi berikutnya Anda bisa mempelajari dari materi di pertemuan berikutnya ya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.